Shalom Horas Amanginang. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian dari HKBP Denpasar. Hari ini hari Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang senantiasa melindungi, menyertai kami dalam menjalani hidup kami ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sebagai modal kami untuk melakukan segala kegiatan kami dengan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami ya Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Kristus, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan menghadapi kehidupan kita pada saat ini, banyak orang sering meletakkan pilihan yang salah, apa yang harus dia kejar di dalam hidupnya. Banyak orang meletakkan pilihan utamanya hanya untuk mencapai segala hal di dalam dunia ini yang boleh memberikan kenikmatan atau kesenangan kepada hati dan pikirannya maupun jasmaninya. Orang-orang banyak merasa dan berpikir bahwa ketika kecukupan kebutuhan hidup dan ketika mencapai satu jabatan atau posisi tertentu di tengah-tengah masyarakat, dia merasa hidupnya telah beres. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hidupnya tersebut, banyak orang melakukan segala cara tanpa memperdulikan orang lain, melakukan segala upaya menindas orang, mengambil yang bukan miliknya. Meskipun orang menderita di tengah-tengah perlakuannya, dia tidak mau peduli karena yang paling utama adalah dia mencapai kenikmatan, kesenangan duniawi yang telah dia tetapkan untuk dia tuju. Situasi yang sama ketika orang melakukan segala kekuasaannya, segala kepintarannya untuk menindas orang demi untuk pencapaian kesejahteraan hidupnya dihadapi oleh orang-orang Yehuda. Itulah yang diceritakan oleh Nabi Habakuk di renungan kita pada hari ini. Tetapi ketika Nabi Habakuk memohon pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan akan hal tersebut, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada hal-hal tersebut.
Karena orang-orang yang lebih mengutamakan kekuatan, kekuasaan, kecukupan ekonomi dengan menindas orang lain, dia akan membusungkan dada, menyombongkan dirinya akan pencapaian karena kekuatan yang ada pada dirinya. Orang-orang tersebut tidak pernah lurus hatinya atau jujur dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan menyatakan, cepat atau lambat, orang-orang tersebut akan mendapat penghukuman daripada Tuhan. Di ayat yang berikutnya, pada renungan kita pada hari ini, Tuhan mencela orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut yang tidak benar di dalam hidupnya. Celakalah engkau yang mengambil laba yang tidak halal. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah. Celakalah orang yang memberi minuman untuk memabukkan. Celakalah orang yang mempertuhankan buatan tangannya. Tuhan sangat-sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan penindasan, orang-orang yang menghalalkan segala cara. Di sisi lain, itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang benar yang mempercayai segala sesuatunya kepada Tuhannya. Ketika dia di dalam pergumulan kehidupannya, ketika keberhasilan masih jauh dari kehidupannya, dia tetap tekun dan berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhannya yang menyertai dia. Oleh karena itu, firman Tuhan bagi kita hari ini menyatakan, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar di hadapan Tuhan dan sepenuhnya mempercayai Tuhan, dia akan hidup. Sehingga ketika Nabi Habakuk di penghujung kitab Habakuk ini menyatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun hasilnya mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun lembu sapi tidak ada dalam kandang, tetapi aku akan bersorak-sorak, karena Allah ada yang menyelamatkanku. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Kristus, kita akan menyerahkan seluruh jalan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, baik di dalam kesenangan maupun di dalam kesusahan, kita harus tetap menjalani hidup kita dengan benar dan percaya kepada Tuhan, sebab itulah yang akan menghidupkan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh jalan hidup kami ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan, agar Engkaulah yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami boleh senantiasa berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, dan iman pengharapan kami senantiasa tertuju kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan kami hidup, sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang diperintahkan firman-Nya.